Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Stuper, Studi Perdamaian. Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik. Ini bersama saya Muhammad Subhan Setowara dan saya Muhammad Fazil Azmi. Mas Azmi, kita berdua nih dosen hubungan internasional. Ya, UMM. Dan kita pengen podcast soal mata kuliah Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik. Oke. Begitu ya Mas Subhan ya. Oke teman-teman, dalam podcast ini, dalam video ini, saya kemudian dengan Mas Subhan akan menceritakan mengenai materi yang akan dibawakan, yang akan teman-teman pelajari di kelas kita, ya, di kelas Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik. Oke. Untuk pertemuan pertama Mas Subhan, untuk video pertama kita akan bahas tentang masalah Studi Perdamaian dalam hubungan internasional. Ya. Kami akan mengajak teman-teman semua untuk berkenalan terkait apa sih studi perdamaian itu, dan kemudian mengapa ini penting untuk dipelajari oleh teman-teman di HI ya. Betul. Jadi konteksnya adalah karena ini mata kuliah studi perdamaian dan resolusi konflik, kita kan harus tahu dulu kenapa kok kita bahas ini, apa hubungannya sama HI. Betul. Kira-kira apa sih hubungannya studi perdamaian dan hubungan internasional? Kita coba tema itu yang kemudian hari ini kita angkat. Mas Subhan langsung aja nih. Iya. Jadi kita mulai dari sejarahnya ya, awalnya bagaimana? Kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Kita tahu bahwa kemunculan HI sebagai studi itu nggak bisa dilepaskan dari Perang Dunia Pertama kan? Perang Dunia Pertama nih ya. Di situ kan muncul pertanyaan tentang terus bagaimana sih kita menciptakan perdamaian? Gimana caranya kita menciptakan perdamaian? Mereka berpikir. Jadi ceritanya ini ada perang dulu nih ya. Ada perang dunia pertama. Sehingga mereka mikir, gimana sih caranya menciptakan perdamaian? Karena perang ini kemudian lahirlah pemikiran bagaimana menciptakan perdamaian. Nah, kemudian muncul siapa itu namanya? Woodrow Wilson. Ya, Woodrow Wilson ya. Woodrow Wilson. Ya. Presiden Amerika Serikat dulunya. Iya, dia presiden Amerika Serikat dulu. Jadi dia punya satu gagasan idealis ya, makanya disebut sebagai idealisme. Dia bilang bahwa ini kita bisa menciptakan perdamaian kalau kita membuat satu institusi internasional. Jadi buat cara dia begitu. Menurut Wilson, kita bisa bikin sebuah perdamaian dengan cara membuat institusi internasional. Akhirnya di situ berdirilah LBB. Liga Bangsa-Bangsa atau Nation League. Itu dibangun. Dia punya idealisme. Ini nih kalau ada Liga Bangsa-Bangsa bakal kooperasi di antara mereka, bakal ngobrol, bakal diskusi dan sebagainya, dan mereka cari kesepakatan perdamaian di situ. Tapi kira-kira berhasil nggak? Nah itu nih yang akan kita jawab. Tapi saya ingin membedah dulu nih. Jadi secara sederhana Wilson bilang bahwa LBB itu berfungsi untuk membangun perdamaian gitu ya, tujuannya ya. Tujuannya itu. Oke. Nah, tapi kemudian ya ternyata itu berdirinya tahun 10 Januari 1920. Berdiri Nation League itu. 1920. Iya, betul. Tapi kemudian itu ya gagal gitu. Gagal. Kemudian Liga Bangsa-Bangsa yang dibangun Wilson ini kemudian gagal untuk bisa membangun perdamaian di antara mereka, mungkin karena memang entah egoisme nasional atau teritorial dan sebagainya. Maka kemudian ada seorang akademisi IHCR yang kemudian melahirkan gagasan memang itu nggak segampang itu membangun perdamaian dengan Liga Bangsa-Bangsa. Maka dia punya gagasan yang dikenal dengan realisme itu. Nah, sampai di sini berarti ada sedikit kesimpulan yang bisa ditarik ya, bahwa kemudian pasca Perang Dunia banyak ilmuwan, kemudian orang-orang yang berpikir untuk bagaimana caranya membangun perdamaian. Betul. Begitu. Terus kemudian dimotori oleh siapa tadi? Woodrow Wilson ya, salah satu mantan presiden Amerika Serikat, membangun kooperasi antar negara, institusi internasional yang bernama Liga Bangsa-Bangsa tadi. Nation League, ya. Dengan harapan ketika negara-negara itu bergabung di sana, nyatanya dengan cara korporasi tidak semudah itu. Makanya IHCR itu kemudian melihat bahwa memang ya nggak semudah itu. Dia ngeritik gitu loh. Nah, disinilah menjadi awal dari dominasi perspektif realisme dalam HI.
Ya, oh, kan? jadi begitu cerita Betul. kemunculan perspektif realisme nih ya. Dan kita tahu kan realisme bagaimana kan? Oke. Perlu adanya pertahanan. Oke. Jadi masing-masing negara itu perlu punya pertahanan. Untuk apa? Supaya nggak gampang saling nyerang. Oke. Dan kalaupun mereka mau nyerang, mereka harus siap amunisi dan sebagainya dulu. Sehingga perdamaian tercipta ketika masing-masing berusaha untuk memperkuat diri. Oke. Balance of power ya. Balance of power. Betul realis. banget. Nah, gara-gara itu kemudian wacana soal masalah perang sama perdamaian itu ramai banget. Ya, dan disitulah perang sama perdamaian itu jadi perdebatan antara realisme sama liberalisme. Oke. Liberalisme yang dia bilang, oh itu nanti bisa dengan berbagai korporasi gitu ya, korporasi internasional, organisasi kerjasama gitu kerjasama dan sebagainya gitu ya. Berlawanan dengan perspektif realis tadi. Realisme tadi gitu. Dan itu kemudian setelah itu berkembang, ada namanya revolusi behavioral, yang itu merupakan satu gerakan yang berusaha untuk membangun pendekatan saintifik dalam HI. Jadi udah mulai masuk nih saintifik. Ya, sudah mulai masuk dalam saintifik. Mulai bahas tentang topik-topik penting dalam HI. Oke. Jadi di situ tumbuh tumbuh kesadaran. Budaya saintifiknya ya. Budaya saintifik gitu ya. Kemudian di situ muncul perbincangan soal masalah ada masalah analis tradisional, ahli strategi, ada grand theory, kemudian middle range theory, dan termasuk masalah peace research. Oke. Studi perdamaian. Peace research-nya tadi itu masuk di bagian. Betul, masuk di bagian itu. Nah, jadi dari situ muncul peace research itu gitu. Kenapa kemudian akhirnya peace research ini menjadi salah satu kajian penting di HI begitu ya? Ya, itu latarnya. Jadi memang ada latar sejarahnya yang membuat seperti itu gitu. Nah, dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan tentang terus berarti lantas studi perdamaian itu apa sih dan fokusnya kemana? Oke. Nah, jadi fokusnya jelas. Studi perdamaian itu adalah dia bicara tentang masalah perang dan kekerasan. Apa penyebabnya? Ya kan? Kemudian gimana mengantisipasinya? Gimana cara mengantisipasinya? Kemudian gimana cara mengatasinya? Menyelesaikannya maksudnya. Menyelesaikannya. Terus gimana caranya mengeliminir? Eliminir itu berarti dia sudah terjadi. Perang kekerasan sudah terjadi. Kita berusaha untuk mengurangi resikonya dan sebagainya. Dan yang paling akhir adalah dari semua itu bagaimana menciptakan perdamaian itu sendiri. Nah, jadi itu ya. Oh, jadi karena itulah kemudian studi perdamaian ini memang sangat identik ya dengan studi hubungan internasional. Betul. Ya. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya mempelajari hubungan internasional mau nggak mau harus mempelajari soal studi perdamaian. Masalah studi perdamaian. Karena punya satu sejarah yang sangat erat ya. Dan konteks sejarahnya itu memang menggambarkan bahwa studi perdamaian sangat dekat dengan hubungan internasional. Oke. Ya. Makanya dalam konteks kalau kita belajar di kampus-kampus dunia, kalau kita belajar studi perdamaian pasti nanti masuknya di bagian studi HI. Oh begitu. Ya, gitu. Jadi memang sangat identik sekali nih studi perdamaian dengan anak HI nih harus belajar ini. Betul banget. Oke, sekarang kita masuk ke rentetan sejarah. Nah, ini teman-teman, kita masuk ke kronologi sejarah ya. Jadi kita akan memberikan pemaparan kepada teman-teman supaya teman-teman itu bisa mudah mempelajarinya ya. Oke. Nah, itu kita rentetan sejarah apa ini? Kita pusing-pusing podcast yang siang panas terik ini supaya mahasiswa tuh gampang gitu ya memahami kita kan. Betul. Bukan begitu ya? Iya. Bukan begitu. Ini nih jam berapa ini? Jam 1 siang loh. Jam 1 siang. Panas ini sampai ya. tadi Mas siapa namanya ini? Mas Zaldi, kameramen ya. Yang kameramen itu bilang, aduh siang ini pusing itu ngambil gambarnya. Tapi kita demi supaya teman-teman paham. Makanya di sini saya punya es kopi. Betul. Saya cicipi dulu es kopinya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan buat runutan tahun per tahun. Ya, terkait cerita apa itu? Kita akan preview. Jadi cerita tentang bagaimana proses kemudian studi perdamaian menjadi satu konsep, gagasan, dan dibahas di berbagai belahan dunia. Oke, perkembangan dari studi perdamaian. Betul. Oke. Nah, kita akan memberikan preview singkat saja. Nanti supaya teman-teman dari preview singkat itu teman-teman tahu alurnya. Nah, setelah itu teman-teman kalau ingin mendalami tentang proses di masing-masing tahun itu, kita sudah ngasih referensi nanti kan? Oh, kita kasih referensinya nanti. Oke. Kita mulai dari historisnya. Kira-kira ini kan ada hubungannya dengan perdamaian kan. Kira-kira menurut Mas Asmi, dulu ketika tahun 1800-an itu awal-awal kesadaran tumbuhnya perbicaraan tentang perdamaian, itu kira-kira ada faktor lebih karena faktor non agama atau faktor agama?
Menurut saya tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan atau apa ini? Tebak-tebakan tapi nggak boleh salah. Oh, tebak-tebakan nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Dua-duanya kira-kira. Dua-duanya. Okay. Ada faktor agama juga mungkin. Mungkin ada juga faktor non-agama. Ya, kira-kira gimana, Mas? Ya, jadi ternyata memang di situ ada sejarah agama-agama yang dimana ada konflik dan sebagainya. Okay. Tapi pada tahun 1800-an. 1800. Ya kan, itu ada tokoh namanya Henry Dunant. Dia melihat bahwa di situ ada kesadaran, kesadaran yang itu rasional. Oke, yang jadi, rasional. Muncul kesadaran untuk menciptakan perdamaian itu bukan karena faktor agama gitu. Jadi yang disebut sebagai un-Christian pada masa itu ya. Un-Christian. Un-Christian itu artinya bukan berbasis pada teologi Kristen. Bukan. Tapi karena pemikiran bahwa perang itu membahayakan. Jadi bahaya. Makanya perang itu salah. Nah, itu jadi Henry Dunant punya pemikiran begitu. Henry Dunant punya pikiran bahwa perang itu salah gitu. Jadi membahayakan. Membahayakan dan tapi secara rasional gitu ya. Secara rasional. Bukan mengacu pada nilai-nilai dan faktor-faktor agama gitu. Itulah kenapa, karena ini adalah pendekatan yang rasional. Itulah pada akhirnya ini menjadi satu studi. Pada tahun-tahun berikutnya. Berkembangnya setelah itu. Jadi teman-teman dijelaskan Mas Subhan tadi pada awalnya ya bahwa ada satu orang tadi ya atau beberapa orang, salah satunya Henry Dunant tadi ya. Kemudian ada Bertha von Sutter dan sebagainya. Ada Bertha von Sutter juga ya, yang kemudian menganggap bahwa perang ini sebuah kesalahan gitu ya. Sebuah kegiatan ya dalam tanda kutip yang sangat membahayakan, tapi lahirnya dari sebuah pikiran yang rasional. Betul. Mereka mikir, ini ngapain sih perang ini? Kok malah bikin kita bahaya? Betul. Salah gitu. Jadi pemikiran itu. Ya kan? Baru kemudian pada tahun itu kan tadi 1800-an. Kemudian pada tahun berikutnya tahun berapa? 1900-an. Awal 1900-an ya. 1900. Itu ada pemikiran bahwa perang itu mahal. Perang itu mahal. Perang itu mahal. Apa semahal kopi saya ini? Itu murah banget, Bos. Jadi perang ini mahal. Betul. Yang kopinya murah, tapi gagasan di balik kopi itu yang mahal. Gagasan di balik kopi. Yang mahal. Jadi ada pemikiran bahwa perang itu mahal, ya kan? Dan tujuannya nggak jelas gitu. Ya, nggak tanpa tujuan, karena perang itu kan nggak ada habisnya kadang-kadang. Ada pemikiran kayak gitu. Nah, ini kemudian muncul para pemikir ya. Di situ ada siapa tuh? Ada Jean de Bloch, kemudian Norman Engel, kemudian Alfred Fried, John Muller dan sebagainya gitu. Nah, mereka punya pendekatan filosofis dan reflektif terhadap anti perang. Dan itu rame gitu, dominan pendekatan itu. Pendekatan yang dominan ya. Pemikiran yang dominan. Betul. Filosofis dan reflektif. Maksudnya gimana? Mereka mikir, mereka refleksi gitu kan. Ini kok kayaknya perang itu mahal ya. Menghabiskan banyak uang ya. Terus juga tujuannya nggak jelas. Nah, itu kan pemikiran yang sangat filosofis. Ini kok tujuannya nggak jelas. Ya kan? Dari situ muncul pemikiran kayak gitu. Jadi, berarti ini ada perkembangan nih. Dari 1800-an tadi, Henry Dunant tadi rasional ya, karena perang itu membahayakan ya, bukan karena dia un-Christian tadi ya, tidak sesuai dengan norma agama, tapi karena dia lebih cenderung berbahaya gitu ya. Lalu kemudian next ke periode berikutnya ada pemikiran yang filosofis. Yang cenderung filosofis ya, ke reflektif gitu. Ya. Terhadap perang-perang yang sudah terjadi ya di tahun 1900-an yang berbicara bahwa perang itu mahal. Perang itu mahal. Terus juga tujuannya nggak jelas. Jadi ngabisin duit gitu? nih. Buat apa? Beli senjata, beli amunisi gitu ya. Atau merawat korban-korban pasca perang gitu ya. Sekali. Yang namanya pendekatan filosofis kan bertanya kenapa? Kenapa orang ini melakukan perang? Padahal perang ini mahal. Terus dicari lagi kenapa? Terus tujuannya juga nggak jelas. Tujuannya juga nggak jelas. Filosofis banget. Jadi lebih mahal daripada mentraktir teman-teman satu kampus nih kayaknya. Iya itu. Ya. Nah, kemudian 1900 lewat. Terus kemudian 1920-an ini kalau di catatan. Nah, di situ muncul. Dari situ kan mereka udah refleksikan. Baru kemudian di situ muncul pendekatan berbasis riset. Udah mulai masuk ke riset. 1920-an ini kemudian dalam melihat perang, pendekatannya berbasis riset, udah mulai ilmiah. Berbasis riset sudah dan sudah masuk dalam kategori ilmiah ya. Ilmiah. Mereka yang mereka mengkaji adalah tentang masalah perang dan anti perang.
Perang dan anti perang. Ya. Oke. Di situ ada beberapa tokoh, misalnya ada di situ siapa? Quincy Wright. Quincy Wright. A Study of War. Kemudian siapa lagi, Mas Asmi? Ada siapa di namanya susah banget. Iya. KW itu namanya. KW tapi ini KW asli ya. KW asli. KW ya. Dutch itu ya. KW Dutch ya. KW tapi ini KW Dutch yang asli ya. KW ya, Dutch. KW. Kemudian KW Dutch. Lewis Fry Richardson tentang Arm and Insecurity. Kemudian apa namanya? David Singer. Masalah Correlates of War Project. Jadi orang-orang ini yang kemudian mulai masuk ke dunia riset. Soal perang dan melihat perang dan anti perang. Betul banget. Baru kemudian setelah itu tahun 1930 itu risetnya masuk kepada topik yang lebih mikro. Sebentar. Kalau 1930 ini kira-kira kakek buyut saya yang keberapa ya? Wah, itu dia ya. Itu mungkin bisa dilacak ya. Silsilah ya. Betul, tapi kalau kita lacak sekarang habis waktunya ya. Iya, kita mending fokus ke sini gimana, Mas? Oke. 1930 lagi, teman-teman. 1930 itu sudah mulai masuk ke mikro. Mikro itu maksudnya sudah mulai mendalam, fokus. Jadi mulai tidak hanya bicara perang dan anti perang, tapi berbagai perspektif di balik itu. Misalnya gini, ada misalnya Kurt Lewin perspektif psikologi. Dia melihat perang dari perspektif psikologi. Iya, mungkin kepada dampak mental terhadap orang-orang yang terlibat perang, atau dampak terhadap keluarganya dan sebagainya. Ya kan, ada juga Petrim Sorokin tentang masalah social and cultural dynamics, tentang dinamika kultural dan budaya. Ya kan. Jadi artinya pendekatan-pendekatan atau riset-riset tentang perang ini kemudian mengerucut lagi ya kepada hal-hal yang lebih kecil. Betul. Misalnya tentang psikologi, tentang budaya dan sosial dan budaya, hubungan sosial. Betul. Seperti itu ya. Jadi bagaimana melihat misalnya perang itu kan nggak cuma masalah dampaknya kepada fisik kan, dampak sosial, dampak kultural itu besar. Misalnya ada ekspansi kultural, ekspansi budaya. Terus juga ada segregasi sosial dan sebagainya. Banyak banget dampaknya gitu. Nah, itu udah mulai masuk ke sana nih, udah mulai menarik. Gitu. Nah, baru kemudian setelah itu perang Dunia Kedua. 1930-an pasca itu kan perang dunia kedua. Pasca perang dunia kedua itu mulai ada perbincangan studi strategis dan teori perdamaian. Mulai masuk lagi ke teori perdamaian. Jadi starting point artinya dari dunia satu. Dari perang dunia pertama, kemudian mulai gelisah mereka gimana menciptakan perdamaian tadi ya, lalu lahirlah dua perspektif hingga perkembangan sampai 1930 ini ya. Iya, betul. Kemudian bukan ditutup tapi kemudian dipantik lagi nih kayaknya dengan fenomena perang dunia kedua ini. Muncul ada dominasi strategis dan teori perdamaian. Di situ kita bisa lihat ada Tom Schelling, dia bicara soal Strategy of Conflict, ya. Kemudian ada von Neumann dan Morgenstern yang bicara Theory of Games and Economic Behavior, ya, tentang masalah teori game dan perilaku perdamaian. Pasca perang dunia kedua ya. Dunia kedua. Muncul kemudian dominasi dari studi-studi strategis dan teori-teori Nah, di sini stupernya tuh di sini. Jadi stupernya di sini, studi perdamaian di sini. Studi perdamaiannya di sini. Baru kemudian ini kan mata kuliah stuper dan reskon. Nah, reskonnya kemudian muncul resolusi konflik ini ya. Tahun 1950-an. Ya, jadi akhir 50-an. Awal 50-an itu sejak 50-an itu resolusi konflik. Baru kemudian akhir 50-an itu mulai perdamaian, tapi perdamaian yang positif. Jadi fasenya begitu. Di tahun 1950-an kemudian muncul studi-studi resolusi konflik ya. Setelah perang dunia kedua studi strategis dan teori perdamaian gitu kan. Jadi secara sederhana super. Secara sederhana ini pasca perang dunia kedua kemudian banyak ilmuwan yang kemudian mencoba mencari pemecahan atau solusi dari perang-perang tadi untuk menyelesaikan perang. Dengan bahasa resolusi konflik gitu. Nah, baru kemudian setelah itu kan resolusi konflik. Di situ kita lihat ada beberapa tokoh di situ ya. Misalnya di situ ada Kenneth and Alice Boulding tentang masalah problem solving ya, masalah conflict resolution. Ya, dan beberapa tokoh lainnya di situ. Nah, baru kemudian 1950-an akhir
Akhir. Tadi kan awal, ini akhir. Oke, ini akhir sekarang. Itu mulai ada gagasan masalah perdamaian positif. Maksudnya perdamaian positif itu gimana? Perdamaian positif itu adalah kita mencapai perdamaian dengan cara damai. Mencapai perdamaian dengan cara yang damai. Iya. Orang mikir, ya memang pasti mencapai perdamaian pasti cara damai dong. Tapi padahal belum tentu kan? Belum tentu. Belum tentu, karena sebelum itu mencapai perdamaian orang berpikir dengan cara perang. Nah, gitulah. Oke. Nah, itu jadi menciptakan perdamaian dengan kekerasan istilahnya ya. Betul. Lalu di 1950-an akhir ada ide perdamaian positif. Ide perdamaian positif, menciptakan perdamaian dengan cara yang damai. Iya. Peace through peaceful means. Johan Galtung. Peace through peaceful means. Johan Galtung, tokoh Johan Galtung. studi perdamaian kalau ini. Nanti Ntar Allah beberapa pertemuan ke depan kita sudah masuk nih Johan Galtung kan. Di beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas lebih dalam. Lebih dalam. Sekarang kita yang penting tahu petanya dulu. Tahu petanya dulu. Kan? Baru kemudian tahun berapa selanjutnya? 1970-an. 70-an. Betul. Itu mulai fokus ke gerakan dan alternatif. Jadi sudah perdamaian itu sudah menjadi bagian dari gerakan. Ya, misalnya ada tokoh seperti Saul Alinsky, dia bicara soal masalah rules for radical. Aturan-aturan radikal. Jadi udah mulai masuk kepada basis gerakan gitu. Jadi cuman kalau sebelumnya mungkin stupor respon sebagai satu gagasan teoritis konseptual, ide gitu ya. Ini sudah mulai muncul gerakan-gerakan. Praktiknya gitu. Betul, implementasinya gitu ya. Gerakan-gerakan akar rumput untuk menyuarakan perdamaian. Mulai muncul. Di 1970-an tadi. 70-an itu. Misalnya ada tadi saya bilang tadi Saul Alinsky masalah rules for radical, kemudian ada James Hart tentang the politics of non-violent action. Jadi politik aksi non-violent, kekerasan. Jadi politik aksi non kekerasan. Jadi gerakan non kekerasan itu ada politiknya. Dan itu adalah bagian dari gerakan yang cukup kuat pada tahun 1970-an itu. 70-an itu. Nah, baru kemudian terakhir tahun 1990-an. Nah, itu udah tahun lahir saya ini. Oh ya, ini era kontemporer ini. Era kontemporer. Nah, karena ini sudah masuk era kontemporer, maka disinilah mulai munculnya isu-isu kontemporer dalam perdamaian. Isunya lebih berkembang lagi kontemporer. Makanya kalau kita bicara isu kontemporer, berarti tentang apa kira-kira? Tentang masalah demokratisasi ya, penegakan hak asasi. Ya kan, termasuk masalah penanganan konflik internal. Seperti misalnya apa? Ada perang sipil. Kemudian ada konflik etnis, konflik agama. Kemudian ada yang mulai memisahkan diri gitu ya, separatisme. Ada pemberontakan dan sebagainya. Jadi isu-isunya sudah mulai berkembang. Nah, isu terbaru nih ya. Makanya isu-isu kayak tadi yang kita sebut itu sampai sekarang masih relevan dan menjadi satu isu kontemporer yang berkembang di berbagai negara. Artinya kemudian setelah masuk periode-periode tahun 1990-an, isu demokratisasi, isu hak HAM ya, human right gitu ya, konflik internal ya, kemudian itu juga menjadi menjadi subjek dalam kajian perdamaian dan resolusi konflik ya. Iya, itu menjadi satu subjek dan topik di dalam kajian itu ya. Nah, saya kira itu gambarannya ya. Jadi kita sudah bahas dari Perang Dunia I, lanjut Perang Dunia Kedua sampai ke era kontemporer. Dari situ teman-teman saya kira sudah punya gambaran ya. Jadi kronologisnya tuh ada. Ada kronologisnya. Kalau boleh diresum sedikit nih Mas, dari cerita kita yang sudah berapa menit ini Mas kameramen? Berapa menit ini? 23 menit. Waduh, kita sudah harus berakhir. Harus berakhir. Oke. Hah? Kita sudah 24 menit ini. Harus kita tutup dengan 2 menit ini. Kira-kira resum sedikit nih. Bagaimana posisi studi perdamaian dalam ilmu hubungan internasional ini? Mas? Ya, yang jelas hubungannya sangat erat banget ya, karena hubungan internasional bicara tentang relasi antar negara, dan relasi antar negara itu diwarnai oleh sejarah konflik dan perdamaian. Jadi kalau kita sejarah konflik dan perang dan perdamaian. Jadi kalau misalnya kita bicara hubungan internasional antar negara, terus kita nggak bicara soal masalah perang dan damai, ya nggak lengkap kita sebagai studi HI. Nah, jadi saya kira itu. Ya, bisa ditutup ini kayaknya ini. Bisa ditutup. Sudah. Kemudian kita targetnya 10 menit 15 menit, tapi ini ternyata panjang, kita terlalu panjang ngobrolnya. Lalu teman-teman juga tadi bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Zubhan ya terkait kemudian bagaimana berkembangnya studi perdamaian dan resolusi konflik ya dari era ke era ini. Dari 1800-an tadi
hingga sampai ke 1990-an. Ya. Nah, untuk bahannya ini teman-teman juga bisa teman-teman lihat nanti di PPT ya. Ada PPT dan juga nanti kita kasih referensi juga kan? Kita kasih referensi. Yang versi lebih lengkap. Yang tentu saja kami share di setiap kelas di mata kuliah studi perdamaian dan resolusi konflik ini. Oke, kayaknya sudah terima kelamaan. kasih banyak. Selamat siang teman-teman. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Salam stupor. Ya. Salam stupor. Salam Gimana? Salam stupor gitu. Salam stupor ya. Oke, salam stupor. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.